Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neiska Aurora. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai tata cara tayamum. Untuk menghilangkan hadas kecil dan hadas besar, kita memerlukan adanya air sebagai medianya. Namun, ada kalanya kita dihadapkan pada kondisi tidak dapat menggunakan air untuk bersuci. Dalam kondisi seperti ini, syariat memberikan keringanan, yaitu mengganti air menggunakan debu, atau yang biasa kita sebut dengan tayamum. Tayamum secara bahasa artinya menyengaja. Sedangkan menurut syariat adalah mengusapkan debu suci pada wajah dan kedua tangan sebagai ganti dari wudhu atau mandi wajib. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, tayamum memiliki fardu dan syarat. Ada dua uzur yang menyebabkan seseorang boleh bertayamum. Yang pertama, tidak adanya media air untuk bersuci. Dan yang kedua, sakit yang tidak diperbolehkan terkena air. Adapun syarat yang harus dipenuhi jika kita ingin tayamum, yaitu yang pertama, jika tidak adanya keberadaan air. Artinya, dia telah mencari air dan tidak dapat menemukannya sama sekali, atau mungkin ia bisa menemukannya akan tetapi ada musuh atau hewan buas yang menghalanginya dan dapat mengancam keselamatan nyawanya. Atau ia memiliki air tetapi ia atau orang lain membutuhkan air tersebut untuk mempertahankan nyawanya, misalnya untuk minum. Yang kedua, tayamum dilakukan ketika sudah memasuki waktu sholat. Artinya, jika tayamum dilakukan sebelum waktu sholat, maka tayamumnya tidak sah dan wajib untuk mengulanginya. Yang ketiga, menggunakan debu yang suci, bukan debu yang sudah terpakai atau mustakmal, debu yang terkena najis, dan bukan debu yang sudah tercampur dengan hal yang lain, contohnya semen atau kapur. Itulah syarat yang harus dipenuhi jika seseorang ingin melakukan tayamum akan tetapi tidak ada keberadaan air. Sedangkan syarat yang harus terpenuhi jika seseorang ingin melaksanakan tayamum akan tetapi sakit meliputi yang pertama, jika ia menggunakan air akan bertambah sakitnya atau dapat merusak fungsi organ tubuh atau bahkan bisa menghilangkan nyawanya. Yang kedua, tayamum dilakukan ketika sudah memasuki waktu sholat. Yang ketiga, menggunakan debu yang suci. Itulah syarat-syarat yang harus terpenuhi jika seseorang melakukan tayamum dikarenakan sakit. Adapun fardu tayamum ada 4. Yang pertama, niat. Yang kedua, mengusap wajah. Yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku. Dan yang keempat, urut atau tertib. Adapun lafal tayamum yaitu nawaitu tayamuma listibahati sholati fardhu lillahi ta'ala, atau nawaitu tayamuma listibahati farzin lillahi ta'ala. Batasan wajah dan kedua tangan pada tayamum sama seperti pada wudhu. Perlu diingat, jika kita menggunakan jam tangan atau cincin, kita harus melepasnya terlebih dahulu ketika ingin melakukan tayamum. Adapun tata cara tayamum yaitu yang pertama, menepukkan kedua tangan pada debu disertai membaca niat sampai terus berlangsung sampai mengusap bagian dari wajah. Sebelum diusapkan, ditipiskan terlebih dahulu dengan cara menepukkan kedua tangan lalu diusapkan ke wajah. Selanjutnya, menepukkan kedua tangan di tempat yang lain. Lalu mengusapkan jari-jari tangan kiri ke bagian luar tangan kanan sampai siku. Kemudian, mengusapkan bagian dalam telapak tangan kiri ke bagian dalam tangan kanan sampai ujung jemari dengan tetap mengangkat ibu jari. Kemudian mengusapkan bagian dalam ibu jari tangan kiri ke bagian luar ibu jari tangan kanan.
Lalu mengusapkan tangan kanan pada tangan kiri dengan teknis yang sama seperti sebelumnya. Yang terakhir, menyela-nyelai jari-jari tangan kanan dan tangan kiri. Perlu diingat bahwa tayamum hanya dapat digunakan dalam satu kali ibadah fardu atau beberapa kali ibadah sunnah. Itulah video yang dapat saya jelaskan mengenai tata cara tayamum. Semoga dapat menambah wawasan kita. Akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.